Jangan lupa subscribe, like Saka Channel agar tidak ketinggalan cerita menarik setiap harinya. Ia bukan lahir dari rahim, tapi dari kata-kata yang ditulis ribuan tahun lalu. Tahun 2025, Presiden menghilang, langit tak lagi biru, gunung-gunung bergemuruh tanpa jeda. Di desa-desa, anak-anak menggambar sosok bermata merah yang tak dikenal siapapun, tapi sudah tertulis dalam ramalan kuno. Sebuah naskah emas peninggalan Prabu Jayabaya ditemukan kembali. Isinya bukan sekadar ramalan, tapi instruksi eksekusi sebuah bangsa. Seorang dosen sejarah dan mahasiswi bimbingannya berusaha memecahkan potongan terakhir dari Sabda Purba, sebelum semuanya terlambat. Karena ketika yang tidak nyata memimpin dan langit menghilang selama 3 hari, kehancuran bukan pilihan, tapi warisan. Hujan turun deras di pelataran Keraton Surakarta malam itu, mengiringi suara gemuruh guntur yang seolah ingin membelah langit. Di ruang arsip bawah tanah, di antara rak-rak kayu berdebu dan manuskrip yang nyaris lapuk dimakan zaman, Profesor Rendra menggigil bukan karena dingin, melainkan karena rasa yang sulit dijelaskan, seperti tangan tak terlihat tengah menuntunnya menuju sebuah naskah yang telah terkubur ratusan tahun. Ia mengangkat sebuah peti kayu tua dengan simbol kerajaan Kalingga terpahat kasar di atasnya. Di dalamnya, tertata rapi, selembar lontar emas dengan aksara kuno dan segel darah kering berbentuk tapak kerbau putih. Detik itu juga, lampu ruang mati secara tiba-tiba, dan hanya cahaya kilat dari luar yang sesekali menerangi naskah misterius itu. Dengan tangan bergetar, Rendra mulai membaca terjemahan yang ia pahami dari aksara Jawa kuno. Di tahun kembar 5, ketika langit terbakar dan lautan naik ke tanah, pemimpin tanpa suara akan datang dari timur. Ia bukan dari darah manusia, tetapi dari sabda yang dibangkitkan. Kata-kata itu seperti menembus pikirannya, menciptakan gema aneh dalam dadanya, seolah naskah itu tidak sedang ia baca, tapi sedang membacanya kembali. Ia terhuyung dan jatuh terduduk, napasnya memburu. Ada sesuatu yang tak seharusnya dibangkitkan malam itu, dan ia telah menyentuhnya. Beberapa menit kemudian, seorang mahasiswi bimbingannya, Kirana, masuk dengan lampu darurat. "Pak Rendra, Anda tidak apa-apa?" "Saya dengar Anda berteriak," ucapnya cemas. Tapi Rendra hanya menatap lurus ke arah naskah dengan pandangan kosong. "Ini bukan sekadar ramalan, Kirana. Ini semacam peta, naskah ini bicara tentang 2025. Dan apa yang tertulis di sini, sebagian sudah mulai terjadi." Ia menyebutkan dengan suara gemetar, letusan mendadak Gunung Marapi minggu lalu, hilangnya kapal nelayan di Laut Selatan, dan kemunculan langit merah di desa terpencil Blitar. Semua tercantum dalam naskah itu, tertulis ratusan tahun yang lalu. Malam itu, dalam ruang yang basah dan gelap, Kirana memotret naskah itu dengan ponselnya. Tapi anehnya, hasilnya hanya tampak seperti lembar kosong. Rendra menarik napas dalam-dalam. Ramalan ini tidak ingin disebarluaskan, ia ingin dipahami oleh mereka yang dipilih. Suara petir kembali menggema, dan untuk sesaat, di sela kilatan cahaya, Kirana melihat bayangan sosok berjubah putih berdiri di belakang mereka, tak memiliki wajah, namun dengan mata merah yang bersinar. Dan saat lampu kembali padam, sosok itu pun lenyap tanpa suara. Pagi setelah malam penemuan naskah itu, suasana negeri berubah mencekam. Berita utama di seluruh saluran televisi dan media daring mengabarkan kejutan besar, Presiden Indonesia mengundurkan diri tanpa alasan jelas. Video terakhirnya hanya menampilkan sosok siluet berkata lirih, "Telah datang waktunya." Tak ada klarifikasi, tak ada jumpa pers. Dalam waktu singkat, kekuasaan beralih ke tokoh baru yang nyaris tak pernah terdengar sebelumnya, Satrio Dahana, seorang pria asal wilayah timur Indonesia, yang oleh parlemen disebut sebagai solusi darurat konstitusi. Namun yang membuat geger bukan hanya kemunculannya yang tiba-tiba, melainkan fakta bahwa tidak ada satupun rekaman suara atau gambar asli dirinya. Semua pernyataannya disampaikan lewat suara sintetis dan video gelap bersimbol mata satu dalam lingkaran api. Profesor Rendra duduk di ruang kantornya yang remang, memandangi layar berita sambil menggenggam naskah emas yang kini dibungkus kain merah. Di sampingnya, Kirana membaca ulang bagian ramalan yang semalam membuat darah mereka membeku. Ia bukan dari darah manusia, tetapi dari sabda yang dibangkitkan. Kirana bertanya lirih, "Pak, apakah ini maksudnya pemimpin sekarang?"
Rendra hanya menatapnya, lalu berkata pelan, bisa jadi, ia bukan lahir dari rahim ibu, tapi dari kata-kata yang sudah direncanakan ratusan tahun lalu. Saat itu juga, getaran halus menjalar di tanah, disusul berita kilat, gunung api di Nusa Tenggara meletus tanpa tanda awal, dan cuaca mendadak berubah ekstrim di beberapa provinsi, hujan es di tengah musim kemarau. Yang lebih mengerikan, muncul video viral di internet, sekelompok warga desa terpencil di Papua mengaku melihat cahaya besar jatuh dari langit, diikuti kemunculan sosok tinggi berjubah putih berjalan di atas air, tanpa kaki yang menyentuh permukaan. Mereka menyebutnya sebagai Ratu Adil, pemimpin yang telah dijanjikan Jayabaya. Anehnya, sejak video itu beredar, koneksi internet di daerah tersebut mendadak hilang total. Semua yang membagikan ulang, akunnya menghilang misterius. Kirana menemukan jejak digital di server kampus, sebuah pola virus dengan nama aneh, JBY-1155.exe, file kecil yang secara otomatis menghapus apapun yang berhubungan dengan nama Jayabaya di media sosial. Hari-hari berikutnya, negeri diliputi ketakutan dan bisik-bisik gaib. Orang-orang mulai bermimpi hal serupa, kota-kota besar tenggelam dalam lautan api, langit menghitam selama 3 hari, dan sosok tanpa wajah berdiri di atas menara api membaca mantra dari kitab bersinar. Rendra mulai menyadari bahwa ramalan ini bukan hanya tentang masa depan, tapi masa depan yang sedang berjalan sekarang. Ia dan Kirana tahu, jika naskah itu benar, maka bagian berikutnya dari ramalan menyebut satu hal, Jawa akan retak, dan bangsa akan lupa siapa dirinya sebelum semuanya dilenyapkan. Dan waktu untuk menghentikannya, mungkin sudah lewat. 3 hari setelah pengangkatan misterius Satrio Dahana sebagai pemimpin tertinggi negeri, langit Nusantara berubah. Awan hitam pekat menggantung tanpa celah cahaya, dan matahari tidak lagi menembus bumi. Kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar diliputi kegelapan siang dan malam. Sementara itu, fenomena aneh terjadi di desa-desa, sumur mengering mendadak, tanaman membusuk dalam semalam, dan binatang ternak mati tanpa luka. Dalam kekacauan itu, muncul desas-desus yang membuat bulu kuduk berdiri, anak-anak kecil mulai menggambar sosok tak dikenal dengan mata merah dan tubuh berapi, lalu memanggilnya dengan satu nama yang sama, yang dibangkitkan. Di tengah kegelapan yang tak berkesudahan, Kirana menemukan bagian lanjutan dari naskah Jayabaya yang ternyata tersembunyi di balik lembar emas pertama, tertulis dengan tinta merah yang hanya muncul saat terkena suhu tubuh manusia. Teks itu berbunyi, langit akan hilang selama 3 hari, dan darah akan jatuh di tanah suci. Bukan peperangan, tetapi pemurnian. Jawa akan pecah, dan hanya suara leluhur yang dapat membangunkan yang tertidur. Rendra memandang kata-kata itu dengan wajah pucat pasi. Ia akhirnya memahami maksud dari pemimpin tanpa suara, bukan hanya tidak berbicara, ia adalah makhluk tanpa roh manusia, hidup karena naskah ini menghendakinya. Ramalan itu bukan sekadar nubuat, tapi sebuah ritual kuno berskala nasional, yang kini tengah dijalankan. Sementara rakyat panik, pemerintah di bawah kendali. Satrio mengumumkan hari doa nasional, dan melarang kegiatan di luar rumah selama 72 jam. Internet dipadamkan total, siaran TV hanya menampilkan logo mata satu dalam api, bergetar setiap beberapa menit diiringi suara rendah tak dikenal, seperti nyanyian mantra dalam bahasa kuno. Namun yang paling mengerikan datang saat hari kedua kegelapan, hujan darah turun di kawasan sekitar Gunung Lawu, disertai gempa dahsyat yang membelah tanah. Sebagian wilayah Ponorogo dan Pacitan tenggelam dalam lumpur, dan dari celah patahan itu keluar uap panas yang mengeluarkan bau menyengat seperti daging terbakar. Rendra dan Kirana tahu hanya satu hal yang bisa menyelamatkan mereka, mencari sumber suara leluhur yang disebut dalam naskah, tempat terakhir di mana para empu Majapahit dahulu menyimpan kitab suci tertua sebelum dibakar penjajah. Malam itu, di bawah langit kelam dan gemuruh tak henti dari dalam bumi, mereka berangkat ke puncak Lawu, menembus hutan purba yang kini dipenuhi simbol-simbol kuno menyala merah. Di tengah perjalanan, Kirana sempat berbisik, "Pak, kalau yang tertidur itu bukan manusia, apa kita siap untuk membangunkannya?" Udara di lereng Gunung Lawu malam itu begitu tebal dan dingin, seakan alam sendiri menahan napas. Rendra dan Kirana akhirnya tiba di sebuah gua tersembunyi yang ditunjukkan oleh simbol bercahaya dari naskah emas. Di dalamnya, mereka menemukan ruang batu purba berisi pilar-pilar tua dengan ukiran wajah para leluhur.
Di tengah ruangan itu, terdapat sebuah altar berbentuk lingkaran emas yang mengeluarkan cahaya hangat. Saat Rendra meletakkan naskah Jayabaya ke atasnya, ruangan bergemuruh, dan dari dinding muncul ukiran berputar, membentuk peta bintang dan kalimat terakhir ramalan. Jika yang tidak nyata telah memerintah, maka yang sejati harus dibangunkan. Sabda adalah senjata, jiwa adalah kunci. Waktu telah habis. Seketika, tanah bergetar hebat, dan langit di luar mengeluarkan kilatan merah menyilaukan. Sebuah meteor raksasa, yang telah lama tertulis dalam bagian awal ramalan sebagai naga dari selatan yang membelah langit, kini tampak jelas menembus atmosfer. Jakarta, Surabaya, dan kota-kota pesisir timur telah dilaporkan hilang dari peta. Namun di dalam gua, Rendra dan Kirana mendengar suara, bukan dari luar, tetapi dari dalam diri mereka. Suara itu adalah gabungan dari ratusan suara, lembut dan dalam, berkata dalam bahasa yang tak pernah mereka pelajari namun bisa mereka pahami. Ramalan bukan untuk dicegah. Ramalan adalah ingatan. Ingatan tentang bagaimana sebuah bangsa dilahirkan kembali lewat kehancuran. Kirana berlutut, tubuhnya gemetar, tapi mata mulai bersinar keemasan. Dalam kilasan penglihatan, ia melihat sejarah bergulir cepat, kerajaan runtuh, penjajahan, pemberontakan, lalu, dirinya sendiri di masa lalu, berdiri di antara para empu tua, menuliskan naskah Jayabaya. Ia sadar, ia bukan hanya penerus pengetahuan, ia adalah titisan ingatan itu sendiri. Rendra menatapnya, terdiam, perlahan menunduk. Kamu bukan muridku, kamu adalah bagian dari ramalan itu. Kirana menatap langit melalui celah gua, lalu berbisik, ini bukan kiamat, Pak, ini pembukaan kembali lembaran baru. Tapi bukan semua layak membaca halaman berikutnya. Saat meteor menghantam Samudera Hindia, menciptakan gelombang mahadahsyat, suara Satrio Dahana terdengar terakhir kali di udara, mengucapkan satu kalimat penuh gema. Sabda telah dituntaskan. Dunia lama telah tenggelam. Namun dari balik kehancuran, sebagian tanah tetap berdiri, daerah-daerah yang terlindungi oleh garis-garis yang dulu tertulis dalam peta kuno para empu. Sebuah era baru mulai muncul, dengan hukum baru, pemahaman baru, dan nama baru. Di puncak Gunung Lawu, Kirana membuka matanya yang kini keemasan sepenuhnya. Di tangannya, naskah Jayabaya telah berubah. Bentuk bukan lagi emas, tapi cahaya hidup, siap dituliskan kembali. Maka, dari reruntuhan, bangsa yang pernah hilang akan bangkit, tak lagi disebut Indonesia, tapi Tanah Jayabaya. Dan saat debu bencana perlahan mereda, dari tanah yang basah oleh darah dan cahaya merah di langit yang memudar, hanya sunyi yang tersisa. Tidak ada tepuk tangan bagi pahlawan, tidak ada lagu kemenangan, hanya ulang mula yang diam. Di puncak Lawu, Kirana berdiri menghadap fajar pertama setelah 3 hari tanpa cahaya. Di tangannya, naskah Jayabaya telah membentuk dirinya menjadi sinar yang hidup, menunggu ditulis ulang, oleh generasi yang memilih untuk ingat, bukan lupa. Sebuah bangsa telah mati. Sebuah bangsa baru akan dilahirkan, bukan dari perang, bukan dari politik, tetapi dari sabda yang ditanamkan sejak ratusan tahun lalu. Dan sabda itu kini hidup kembali. Cerita ini sepenuhnya adalah karya fiksi. Tokoh, kejadian, organisasi, dan kutipan dalam cerita, tahun terakhir Nusantara, Ramalan Jayabaya 2025, diciptakan untuk tujuan hiburan, eksplorasi budaya, dan narasi dramatik. Meskipun terinspirasi oleh elemen sejarah dan mitologi Nusantara, terutama Ramalan Jayabaya, cerita ini tidak dimaksudkan untuk dianggap sebagai fakta, ramalan nyata, atau prediksi masa depan. Setiap kemiripan dengan kejadian nyata, baik yang telah terjadi maupun yang akan terjadi, hanyalah kebetulan semata. Pembaca diharapkan untuk menikmati kisah ini sebagai bagian dari imajinasi kreatif, bukan sebagai bentuk kepercayaan atau interpretasi spiritual.